Bismillahirrahmanirrahim. Kaum muslimin muslimat dimanapun Anda berada, ikutilah, simaklah channel ini yang selalu menampilkan ceramah-ceramah agama, pembelajaran kitab-kitab yang disampaikan oleh Ustadz Kiai yang mumpuni. Dengan adanya video-video yang saya share ini, mudah-mudahan bermanfaat untuk Anda semuanya, dunia dan akhirat. Jangan lupa klik like yang jempol ke atas, kemudian komen ditulis yang sopan, kemudian subscribe supaya Anda bisa terus mengikuti video-video terbaru yang ada di Nya ini. Terima kasih Anda telah menonton sampai selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Khalifah Utsman selanjutnya berkata, ada 4 perkara yang pada zahirnya itu utama, tapi pada hakikatnya adalah suatu kewajiban. 4 perkara ini zahirnya itu sekedar mungkin sunnah, zahirnya itu bukan wajib, tapi kalau direnungi sebenarnya itu mengandung unsur kewajiban. Apa itu? Yang pertama, bergaul dengan orang-orang soleh itu adalah suatu keutamaan. Akan tetapi mencontoh, meniru perbuatan orang-orang soleh adalah suatu kewajiban. Berbaur, berkumpul dengan orang-orang soleh, zahirnya ini bukan wajib, sekedar sunnah atau dianjurkan kelihatannya, tapi kalau direnungi sebenarnya mengandung unsur kewajiban. Kenapa? Karena kita ini dituntut untuk meniru kehidupan orang-orang soleh yang mengikuti kehidupan baginda Nabi. Kita akan sulit mengikuti kehidupan mereka kalau kita tidak berkumpul dengan mereka. Berbaur dengan orang-orang soleh ini sangat penting. Selain dengan berbaur kita akan mudah mengikuti amal agama, mudah kita amal agama dengan mengikuti kehidupan mereka. Secara rohaniyah memang dengan berkumpul dengan orang-orang soleh itu mengakibatkan kita pun semangat amal agama berbaur dengan mereka. Di dalam kitab Hayatus Sahabah diceritakan ada salah seorang laki-laki dari Badui, dari orang pelosok, orang kampungan, ketemu berjumpa dengan Nabi. Setelah jumpa langsung dia beriman. Seketika itu juga dia hidupnya langsung mengikuti baginda Nabi. Ketika itu bertepatan dengan waktu terjadinya perang Khaybar, maka dia pun bergabung. Kemudian awalnya karena ini mungkin dianggap orang baru, dapat tugas yang ringan. Tugasnya bagian menggembala binatang. Jangan di medan perang awal, di belakang saja, bagian ngurus binatang. Ketika menang dapat ghanimah. Karena dia pun hadir, ya dapat ghanimah. Tapi dia waktu itu belum paham kalau orang itu ikut perang dapat ghanimah. Maka tiba-tiba para sahabat datang, ini bagianmu katanya. Dia tanya, apa ini? Kok saya kok dikasih harta-harta apa ini? Ini harta ghanimah. Umat Islam kalau menang itu dapat ghanimah, yang hadir peperangan akan mendapatkan walaupun bagian masak di belakang. Maka laki-laki tadi mengatakan, enggak, saya enggak mau menerimanya katanya. Kenapa? Saya ini masuk Islam bukan supaya saya dapat harta, tapi saya itu masuk Islam supaya ini loh, ini terkena panas sehingga saya mati sehingga masuk surga katanya.
Maka ini pun disampaikan kepada baginda Nabi. Nabi sabdakan, kalau dia betul seperti itu, Allah akan tunaikan keinginan dia. Betul, hari besoknya langsung dia maju, meninggal seperti apa yang dia cita-citakan. Pas anak panah mengenai tempat yang dia tunjuk, dia mengatakan, leher saya ini loh, ya pas ini yang terkena panah sehingga mati meninggal dunia. Maka Nabi pun melihat jenazahnya, jenazah laki-laki ini dikafani dengan jubah baginda Nabi. Beliau sendiri yang mensolatinya dan beliau memberikan doa khusus. Ya Allah, ini hambamu, dia hijrah, dia berjuang demi mendapatkan mati syahid, saya saksinya sendiri, katanya, dari baginda Nabi. Kalau kita renungi, kok bisa baru masuk Islam begitu semangat sehingga tidak terkesan dengan dunia, dikasih dunia gratis pun nggak mau, malah pengennya mati syahid. Padahal kita ini Islamnya sudah puluhan tahun, tapi semangat amal agama ya masih gini-gini saja. Kok bisa? Apa sebabnya? Kalau menurut sebagian para ulama, khususnya para kaum sufi, mereka mengatakan memang berjumpa dengan baginda Nabi itu akan meningkatkan rohaniah yang tidak bisa disaingi dengan beribu-ribu mujahadah. Maka sebagian ulama mengatakan serendah-rendahnya sahabat lebih tinggi daripada setinggi-tingginya wali setelahnya. Serendah-rendahnya sahabat itu ya masih tinggi dibanding setinggi-tingginya para wali. Sebagian seorang ulama, saya lupa namanya, apakah kalau nggak salah Abdullah ibn Mubarak, tapi saya lupa namanya, ditanya, lebih mulia mana antara Sayyidina Muawiyah dan Sayyidina Umar bin Abdul Aziz? Umar bin Abdul Aziz masyhur khalifah yang sangat adil. Saking adilnya, serigala itu tidak perlu makan menerkam kambing. Dia merasa ini pimpinan saya ini adil. Saya malu kalau berbuat zalim dengan cara memakan kambing. Malu. Dia nggak pernah selama 2 tahun setengah kurang lebih menjabat khalifah, tidak ada ceritanya kok di hutan itu serigala makan kambing, nggak ada. Saking adilnya. Sayyidina Muawiyah, kita tahu sendiri dalam sejarah terjadi kesalahpahaman dengan Sayyidina Ali. Para ulama sepakat Sayyidina Ali, Sayyidina Muawiyah, mereka semuanya adalah imam-imam mujtahid. Dalam hadis dijelaskan kalau orang itu ijtihad, asalkan sudah tingkatannya keliru masih dapat pahala, kelirunya diampuni Allah Ta'ala. Tapi kalau benar dapat 2 pahala. Susah memikirkan mencari yang benar itu dapat pahala, benarnya tambah 1, 2. Tapi kalau dia berpikir merenung mencari yang benar, dihitung 1 pahala, keliru tidak dihitung dosa, jadi dapat 1. Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan mengenai peperangan antara Sayyidina Ali, Sayyidina Muawiyah, orang mengatakan mereka semua adalah para mujtahid, sehingga mereka semuanya dapat pahala. Hanya saja yang benar adalah ijtihadnya Sayyidina Ali. Banyak terjadi fitnah, banyak umat Islam meninggal dunia akibat kesalahpahaman ini. Ada seorang tanya, lalu lebih mulia mana antara Sayyidina Muawiyah dengan Sayyidina Khalifah Umar bin Abdul Aziz? Maka ulama tadi mengatakan, jangankan Umar bin Abdul Aziz dengan Sayyidina Muawiyah, bila dibandingkan Sayyidina Umar bin Abdul Aziz dengan debu-debu yang menempel pada kudanya Sayyidina Muawiyah ketika bersama Rasulullah, itu lebih mulia debunya, katanya. Ini maksudnya tadi bagaimana ketinggian suhbah berkumpul dengan orang-orang soleh. Tapi tentunya ketika dia suhbah diisi dengan hati yang bersih. Kalau kumpul dengan orang-orang soleh tapi hatinya tidak diperhatikan, ya jadinya seperti orang-orang munafik.
zahirnya kumpul dengan baginda Nabi, tapi hatinya tetap kotor karena tidak ada keinginan untuk jadi baik. Tapi ketika seseorang itu berjumpa dengan orang soleh dengan niatan hatinya memang ingin ketularan kesolehannya, ingin supaya menjadi baik, ingin mengikuti kehidupan mereka, dengan gabung dengan mereka itu kesetrum kesolehan mereka. Sehingga saya Syekh Muzair beliau cerita, zaman dulu ada seorang perampok ingin mencuri. Ternyata rumah yang akan dicuri itu adalah rumahnya seorang ahli zikir, seorang yang soleh yang sibuk dengan zikir. Karena seorang ahli ibadah ya malam hari itu sibuk ibadah, sibuk zikir. Yang mencuri nunggu kapan dia tidur, ditunggu-tunggu. Tanpa disadari ternyata tertidur. Yang rumah yang mau dicuri belum tidur, masih sibuk ibadah, pencurinya ketiduran di luar. Tapi yang ajib, karena berdekatan dengan orang soleh tadi, barokah zikirnya, barokah amalannya, pencurinya tadi yang cuman ketiduran tapi niatnya mencuri, itu pun dapat barokahnya, bangun tidur keinginan mencuri hilang total, langsung tobat menjadi salah satu hamba-hamba yang baik. Barokah kumpul dengan orang-orang soleh. Dalam hadis-hadis pun juga dijelaskan, sehingga saya kalau enggak fadilah Al-Ikhlas, kalau enggak Al-Ikhlas fadilah ayat kursi kalau enggak salah, tapi saya agak lupa. Kalau enggak satu Al-Ikhlas, jika seseorang itu membaca amalan Al-Ikhlas sekian kali atau ayat kursi sekian kali di Muntakhab, sehingga saya juga ada, maka Allah Ta'ala akan berikan keberkahan ke rumah tadi sampai tingkatan saking banyaknya tetangga-tetangga di sekelilingnya pun itu pun juga dapat barokah amalan tadi. Maka bertetangga dengan orang-orang soleh ini sangat penting. Berkumpul dengan orang soleh ini sangat penting. Kembali kepada pembahasan, berkumpul dengan orang soleh ini dohirnya sesuatu yang utama, bukan suatu yang wajib, tapi sebenarnya mengandung unsur kewajiban. Karena dengan bergaul orang-orang soleh, seseorang akan mudah meniru kehidupan mereka. Meniru kehidupan mereka yang mengamalkan agama itu adalah wajib. Kita ini wajib mengamalkan agama. Contoh kehidupan orang yang amal agama sekarang siapa? Ya ulama-ulama. Kita akan mudah mengamalkan agama ketika ada contohnya. Contohnya siapa? Ya para ulama yang pakarnya. Dengan kita bergabung dengan mereka, berkumpul dengan mereka, maka kita akan mudah mampu mengamalkan amal agama dengan benar. Yang kedua, membaca Al-Quran itu adalah suatu keutamaan. Zahirnya baca Quran itu bukan suatu kewajiban, cuman mungkin sunnah atau anjuran-anjuran besar. Tapi sebenarnya mengamalkan isinya adalah wajib. Seseorang kita, seorang muslim, seluruh manusia itu dituntut mengamalkan isi Al-Quran. Di antara cara tahu mengenai isi Al-Quran ya harus dengan baca Al-Quran. Nggak mungkin, logikanya, zahirnya nggak akan bisa mengetahui isinya kalau nggak mau baca atau mendengarkan. Kalau nggak baca, nggak dengarkan, ya nggak akan tahu isi Al-Quran. Sedangkan mengamalkan isi Al-Quran itu adalah suatu kewajiban. Maka baca Al-Quran ini, kalau kita dengar hadis-hadis ulama-ulama mungkin jarang mengatakan wajib baca Quran sekian juz. Tapi sebenarnya itu mengandung unsur kewajiban juga. Oleh karena itu, sebagian ulama termasuk guru-guru kita ngasih arahan. Karena kita ini orang ajam, belajar pun juga nggak bisa semaksimal seperti para ulama zaman dahulu. Ya setidaknya kita ini kalau baca Quran itu jangan hanya baca Arabnya. Perlu meluangkan waktu khusus selain baca Arabnya saja, baca terjemahnya.
Memang ada beberapa yang tidak bisa dipahami melalui terjemahan saja, tapi juga ada yang bisa dipahami melalui terjemahannya. Nanti ayat-ayat dalam Al-Quran itu ada yang isinya tentang hukum, ada isinya tentang akidah, ada isinya sejarah, ada isinya nasihat surga dan neraka. Nah, dengan kita membaca Al-Quran walaupun dengan terjemahnya, sedikit atau banyak kita akan mendapatkan manfaat, pengetahuan mengenai isi Al-Quran, sehingga menjadi penambah semangat kita untuk mengamalkan agama. Kata para guru kita, Syekh Huzair pernah ngasih nasihat, termasuk kurang lebihnya termasuk keistimewaan para ulama, para wali itu adalah pandai dalam menata niat. Beda niat nilainya berbeda, beda perasaan hati nilainya berbeda. Dengan kita membaca Al-Quran, tahu isinya, maka kehidupan kita nanti sedikit demi sedikit dilandasi karena mengamalkan Al-Quran. Yang dulu sholat hanya sekedar dengar bahwasanya sholat itu wajib, dengan baca Al-Quran tahu maknanya, maka bisa meningkat. Sholat itu ingat dalam Al-Quran, wa aqimus sholah, dirikanlah sholat, sehingga mau sholat itu dorongannya apa? Ayat ini. Berarti kita sholat karena tuntutan ayat. Wa ashiruhunna bil ma'ruf, bergaulah dengan istri-istri kalian dengan cara yang baik. Ketika mungkin habis bepergian pulang bawa oleh-oleh, yang dulu niatnya ingin sekedar menggembirakan istri, dengan baca ayat seperti ini maka niatnya itu bisa berubah. Niatnya kenapa? Niatnya ingin mengamalkan isi Al-Quran, nasihat Al-Quran agar berakhlak baik dengan para istri. Jadi nanti kelihatannya yang dulu bawa jajan sekedar ikram itu sudah baik, tetapi ketika dilandasi dengan ayat Quran, maka nanti nilai amal akan tambah meningkat, mutu amal itu meningkat. Yang ketiga, ziarah kubur orang-orang soleh adalah utama, tetapi ingat dengan persiapan amal-amal yang baik adalah wajib. Ziarah kubur orang-orang yang soleh, kalau di Arabnya sebenarnya ziarah kubur saja. Ziarah kubur itu suatu keutamaan, tidak bisa dikatakan wajib, tidak bisa dikatakan haram. Suatu keutamaan. Memang ada anjuran khusus untuk ziarah kubur. Memang bukan suatu hal yang wajib, tetapi dalam ziarah kubur itu ada sesuatu yang wajib. Apa itu? Ingat kematian. Kita ini memang diperintahkan senantiasa ingat mati. Ziarah kubur itu salah satu sarana supaya kita ingat mati. Lebih-lebih kalau itu adalah kubur atau makam orang yang soleh. Ziarah kubur makam orang soleh bukan hanya sekedar mengingatkan mati, tetapi dengan ziarah kubur mereka itu mengingatkan kita akan pengorbanan mereka dalam amal agama. Ingat sejarah amal agama itu seperti apa. Kalau dulu Syekh Huzair cerita, itu lo lihat Sunan Ampel itu sudah meninggal dunia masih sempat-sempatnya ngasih makanan orang ribuan orang. Maksudnya bagaimana? Asbab di Ampel ada makam beliau, banyak orang rezekinya jadi lancar. Ampel itu ramai, banyak orang jualan. Sebabnya apa? Ya karena ada makamnya Sunan Ampel. Jadi secara tidak langsung Sunan Ampel itu melancarkan rezekinya ratusan ribuan orang, padahal sudah meninggal dunia. Itu loh hasilnya ketika orang-orang itu soleh. Orang itu kalau soleh
nggak usah khawatir mengenai rezeki diri sendiri. Kalau kita ini sibuk amal agama, kobar habis-habisan, asalkan ikhlas, nggak usah bingung urusan rezeki. Sejarah membuktikan orang-orang yang kini korban habis-habisan amal agama dengan ikhlas, itu jangan rezeki dia, orang lain itu rezekinya lancar gara-gara dia. Padahal dia sudah meninggal dunia. Sunan Ampel 500-an tahun yang lalu. Sampai sekarang menjadi asbab orang-orang rezekinya lancar. Mungkin kalau di sana nggak ada makam Sunan Ampel ya sepi, rezekinya nggak lancar orang-orang. Ini barokahnya. Ini. Derajat. Orang yang pernah sholat tapi itu banyaknya itu gimana? Boleh, bahkan termasuk tanda bukti anak yang berbakti kepada kedua orang tua adalah menziarahi makam mereka. Jadi termasuk tuntutan bukti birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua untuk menambal kekurangan-kekurangan dalam berbakti kepada orang tua selama hidup adalah menziarahi makam mereka, buat amalan dihadiahkan untuk mereka. Itu untuk orang tua. Yang mengaji dan kita ngaji itu belum lancar. Misalkan ada ngaji bersama, kelompok bersama itu kita ikut misalkan membaca Al-Hafi, ya kan selalu terdunia Ustaz. Kalau kita misalkan kadang satu ayat itu tidak kita baca langsung dan yang rombongan itu gimana? Tetap yang lebih baik urut walaupun nanti nggak selesai daripada diloncat-loncat. Baca Yasin, biasanya sama-sama tapi cepat. Tapi kalau kita cepat belum bisa itu, mending misalkan hanya separuh itu nggak apa-apa. Lebih baik daripada loncat-loncat, itu lebih baik daripada walaupun loncat-loncat nanti dapat pahala, tetapi lebih baik ketika diurutkan. Karena nanti kalau diloncat-loncat itu kadang-kadang maknanya itu rusak. Misalkan dalam akhir ayat itu keliru misalnya, keliru membaca itu kita ulang lagi ya Ustaz, atau mungkin langsung. Ketika kita sadar keliru diulang. Ketika sadar, tapi kalau nggak sadar beda lagi ya. Tapi kalau kita tahu ini betul-betul keliru, ya harus kita ulang. Tapi kalau nggak tahu, ya namanya nggak tahu beda lagi ya. Ziarah kubur secara umum itu akan mengingatkan seseorang akan kematian, mengingatkan kita akan kampung akhirat. Lebih-lebih kalau yang diziarah itu adalah makam orang soleh. Sebagian ulama mengatakan sebagaimana ketika kita berkumpul dengan orang soleh ketika hidup akan menularkan kesolehan mereka, kita ketularan kesolehan mereka, begitu juga ketika kita ziarah mereka dalam keadaan mereka sudah meninggal dunia. Karena orang-orang yang soleh, mereka pewaris para anbiya, juga dapat karomah-karomah seperti yang Allah berikan kepada kemuliaan kepada para anbiya. Para anbiya ada nas hadis khusus, walaupun mereka meninggal dunia tapi sebenarnya mereka tidak mati. Bahkan Allah haramkan bumi untuk memakan jasad para anbiya. Orang-orang soleh begitu juga, walaupun zahirnya meninggal tapi sebenarnya mereka belum meninggal, bahkan juga tahu siapa yang datang menziarahi mereka. Termasuk dalam silsilah Thariqat Naqsabandi dulu, mungkin bukan hanya Naqsabandi saja, beberapa thariqat yang silsilahnya kepada Syekh Abu Yazid Al-Bustami. Syekh Abu Yazid Al-Bustami khususnya dalam thariqat Naqsabandi yang meneruskan wiritan beliau itu kan belum banyak santri, tapi yang menjadi penerus utama itu adalah Syekh Abil Hasan Al-Khurqani. Kalau logikanya zahirnya itu nggak masuk akal, karena Syekh Abu Yazid sudah meninggal dunia, Syekh Abdul Hasan itu belum mondok di tempatnya Syekh Abu Yazid. Jadi secara alam zahir belum pernah ketemu sama sekali, karena Syekh Abu Yazid meninggal,
beberapa tahun setelah itu baru Syekh Abdul Hasan itu datang ke pondoknya, tempat wiridnya Syekh Abu Yazid Al-Bustami. Ada beberapa versi cerita mengenai ini. Di antaranya ketika sampai di pondoknya, tempatnya Syekh Abu Yazid, setiap hari Syekh Abdul Hasan ini ziarah ke makamnya Syekh Abu Yazid bertahun-tahun. Kalau nggak salah mungkin sampai 21 tahun ziarah makam istiqomah tiap hari. Dan doanya kalau nggak salah ini Syekh Abdul Hasan, kalau nggak salah doanya itu, ya Allah berilah saya ilmu, seluruh ilmu yang engkau berikan kepada Syekh Abu Yazid. Jadi doa setiap hari seperti itu, ke makamnya buat amalan, kirim hadiah amal. Doa, ya Allah berilah saya ilmu sebagaimana engkau berikan kepada Syekh Abu Yazid. Kalau nggak salah genap 21 tahun tiba-tiba dapat ilmu laduni. Seluruh kefahaman metode zikir yang pernah Allah berikan kepada Syekh Abu Yazid, Allah berikan kepada Syekh Abdul Hasan Al-Kharqani. Walaupun ada juga riwayat lain mengatakan ketika Syekh Abdul Hasan ziarah ke makamnya Syekh Abu Yazid, Allah bukakan hijab alam dunia dan alam kubur. Yaitu akhirnya ke ziarah ke makamnya, orang-orang lihatnya ya ziarah makam, tetapi yang beliau rasakan itu paling ziarah makam, memang ketemu langsung dengan Syekh Abu Yazid sehingga diajari langsung. Ada dua versi. Itu tertulis dalam kitab-kitab sejarah biografi para mursyid-mursyid Thariqat Naqsabandi. Ada dua yang mirip-mirip seperti itu. Yang pertama Syekh Abu Yazid Abdul Hasan Al-Kharqani tidak jumpa dengan Syekh Abu Yazid. Satu lagi Syekh Bahauddin An-Naqsabandi, begitu juga. Kalau Syekh Bahauddin agak ya mirip-mirip itu. Kalau yang jelas seperti yang dijelaskan dalam hadis-hadis dan kitab-kitab, masuk salam dulu. Sebagian yang bagus menggunakan kaki kanan. Sebagian mengatakan walaupun tidak sampai tingkatan makruh, tapi yang paling bagus sandalnya dilepas. Terutama kalau makam orang-orang soleh. Tapi tidak sampai kalau pakai kemudian haram, tidak. Makruh pun sehingga saya juga tidak difikir. Tangan kanan. Lebih bagus lagi salam, ada salam secara umum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh muslimin wa inna ilaihi itu. Kemudian ada salam khusus, mungkin kalau diambil kepada Sunan Ampel secara khusus ziarah seperti itu. Kemudian posisi duduk, sebagian ulama yang pernah saya baca sebagian kitab, posisi ziarah itu yang paling bagus kita di baratnya, karena jenazah itu kan kepala di utara menghadap ke arah kiblat. Yang bagus kita berhadapan, berarti posisi kita di baratnya menghadap ke timur, posisi berhadapan. Kalau di timurnya berarti kita di belakangnya, kan seperti itu, posisi seperti itu. Untuk ziarah orang soleh kita husnudzon, berbaik sangka. Dia ini adalah pewaris para anbiya. Sebagaimana para anbiya itu hidup di kubur mereka, begitu juga para wali-wali Allah itu yang derajatnya sudah sampai tingkatan derajatnya juga hidup sebagaimana para anbiya. Ada penjelasan dalam hadis bahwasanya ahli kubur itu, khususnya hari Jumat, hijab alam dunia, alam akhirat itu lebih tipis daripada desain hari Jumat. Sehingga khususnya hari Jumat, ahli kubur itu lebih jelas melihat siapa yang mendatangi dia dibanding hari-hari yang lain. Ini secara umum. Kalau orang soleh beda lagi, mungkin lebih tipis lagi ziarah. Sehingga kalau kita ziarah mereka, ya mereka tahu kalau kita sedang ziarah mereka. Apa yang dibaca di antaranya Yasin atau mungkin tahlil itu.
Yasin bisa, karena kalau dalam hadis itu sehingga saya ada penjelasan dengan Ustaz Fatih pakai itu ya, apa tuh? Dalil-dalil amalan Nadia, belajar sama Ustaz Fatih. Sehingga saya di situ nanti juga ada disebutkan hadisnya, barang siapa menziarahi kedua orang tuanya, saya lupa hari Jumat atau malam Jumatnya, kemudian membaca surat Yasin, maka dosa-dosanya Allah Ta'ala akan ampuni. Berarti ada anjuran yang dibaca adalah surat Yasin. Para ulama khususnya dalam mazhab Syafi'i, mereka mengatakan hadiah pahala itu sampai. Kalau dalam mazhab Syafi'i, kalau kita sekedar Yasin gitu saja, baca saja. Kemudian kalau dalam fikih mazhab Syafi'i, setelah baca Yasin doa, ya Allah, sampaikanlah pahala bacaan Yasin ini kepada ibu saya. Kalau tidak ada doa seperti itu, bagaimana? Sekedar niat, saya baca Yasin ini, niatnya saya hadiahkan kepada ibu saya umpamanya. Sampai atau tidak, ada perbedaan pendapat. Yang lebih bagus ada doa. Saya hadiahkan pahala surat Yasin ini kepada ibu saya. Kepada orang soleh begitu juga, saya hadiahkan pahala bacaan surat Yasin ini kepada Sunan Ampel umpamanya. Kalau kita ziarah kepada guru-guru kita, kepada Ki Ubaidillah, Ki Fatah, apalagi jauh-jauh kan kita bawa oleh-oleh. Kalau orang mati nggak mungkin kita bawa oleh apel, ya nggak mungkin, nggak akan dimakan. Oleh-olehnya apa? Ya baca amalan, dihadiahkan kepada beliau. Termasuk istilahnya robitoh, hubungan batin dengan guru-guru yang sudah meninggal atau yang masih hidup dengan kirim pahala amal. Yang dibaca apa? Yasin. Kalau ulama-ulama Jawa yang masyhur kalau lengkap ya beserta tahlil. Kalau dulu atau khataman Quran juga bisa. Zikir-zikir juga bisa. Kalau dulu waktu awal-awal Syekh Muzair meninggal dunia, Syekhina Ubaidillah cerita dulu waktu Kiai Mahmud meninggal dunia, Syekh Muzair itu menganjurkan santri untuk hadiah amal memperbanyak doa. Khataman Quran bagus, tapi beliau lebih menekan hadiah tahlil atau al-ikhlas. Kalau kata Syekh Ubaidillah, nanti santri-santri yang bisa baca tahlil 70.000 kali nanti dihadiahkan Kiai Mahmud, nanti untuk setelah itu suan Syekh Muzair, nanti Syekh Muzair yang doa. Atau al-ikhlas 100.000 kali. Setelah itu nanti suan Syekh Muzair, nanti Syekh Muzair doa. Kata Kiai Ubaidillah, Syekh Muzair amalan untuk ayahnya sukanya lebih suka al-ikhlas atau tahlil. Insyaallah beliau pun lebih suka dibacakan al-ikhlas dan tahlil katanya daripada khataman Quran. Maksudnya berarti termasuk amal yang dibaca bisa tahlil, bisa al-ikhlas. Saya lupa, seingat saya ketika saya masih daurah ngaji Sahih Muslim dengan Muli Basir, keingat saya itu ada hadis kalau seseorang itu ziarah kubur membaca al-ikhlas 11 kali kemudian dihadiahkan kepada penghuni kubur yang ada, maka dia mendapatkan pahala sejumlah penghuni kubur yang ada. Tapi tentunya ini penghuni kubur yang muslim. Kalau penghuni kubur yang non-muslim maka tidak diperbolehkan. Hadiah pahala amal itu khusus untuk yang muslim. Kemudian mengenai doa, setelah amalan doa, diantaranya doa hadiah amal. Kalau doa ada dua, Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau yang membedakan antara kesyirikan dan bukan, diantaranya dalam hal keyakinan dan doa. Di antara bentuk doanya biasanya yang banyak itu doa tawasul. Di makam Sunan Ampel buat hadiah amal, mungkin kalau di Madura batu ampar. Itu kalau kata orang-orang tua dulu,
orang kalau ada hajat, ada keperluan, nanti ziarah ke Batu Ampar. Saya lupa nama ulamanya. Di sana nanti khataman Quran selama 40 hari. Setiap hari satu khataman. Di full 40 hari 40 khataman. Insya Allah hajatnya itu makbul. Itu doanya bagaimana? Di antaranya tawasul doa. Setelah doa, ya Allah, saya hadiahkan pahala surat Al-Fatihah, Yasin, Al-Ikhlas, Tahlil, Tasbih dan yang lain kepada Syekh Fulan. Setelah seperti itu doa, ya Allah, dengan keberkahan Syekh Fulan saya minta engkau tunaikan hajat-hajat saya. Jadi doanya itu tetap kepada Allah Ta'ala, bukan doa minta, apalagi meyakini yang bah ini bisa mendatangkan manfaat mudarat. Tidak, doa tetap kepada Allah Ta'ala. Ya Allah, dengan keberkahan Syekh Fulan Sunan Ampel, tolong tunaikan hajat-hajat saya. Itu namanya tawasul dengan nama-nama orang soleh. Dimulai dari hadiah amal, setelah itu tawasul doa dengan nama orang-orang soleh. Ada seorang sahabat namanya Utsman ibnu Maz'un. Kalau nggak salah beliau itu insya Allah sakit mata sampai tingkatan buta. Maka suan kepada Nabi, ya Rasulullah, saya ini masya Allah berat sekali dapat ujian ini, sakit mata sampai buta. Maka usah ngasih nasihat, kalau kamu, sahabat tadi kan minta didoakan agar sembuh, kalau kamu bersabar kamu dapat surga. Tapi kalau kamu belum sabar, ya saya kasih amalan, pilih mana? Sahabat tadi mengatakan, saya belum mampu bersabar dalam keadaan mata seperti ini. Maka Nabi kasih amalan, ambil wudhu, sholat 2 rakaat, setelah salam doa, Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilaika bi nabiyyika nabiy rahmah Nabi Muhammad nabi rahmah, ya Muhammad ya nabi rahmah, inni atawajjahu ila rabbi bika yakshifa an basari, Allahumma syafi'hu fiyya wa syafi'ni fi nafsi. Ya Allah, saya minta kepada engkau, saya menghadap kepada engkau dengan kemuliaan Nabi yang membawa rahmat, Nabi Muhammad SAW. Wahai Muhammad, Nabi yang membawa rahmat, doakan, sesungguhnya saya menghadap kepada Allah dengan perantara engkau. Ya Allah, terimalah syafaat baginda Nabi untuk saya, terimalah syafaat saya untuk saya, sembuhkanlah mata saya. Maka seketika itu juga selesai doa, matanya langsung sembuh. Ini dalil bagi para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang mengatakan tawasul menggunakan nama orang-orang soleh itu boleh. Biasanya mereka lebih pengalaman mereka lebih mujarab kalau doanya itu ya pas dimakan orang soleh, lebih-lebih sebelumnya sudah hadiah pahala amal. Jadi bawa oleh-oleh berupa hadiah pahala amal, kemudian minta agar mereka turut mendoakan agar doa kita diterima Allah Ta'ala. Itu diantara bentuknya. Wallahu a'lam. Agar mendoakan minta kepada ahli itu yang sudah dikasih Allah untuk ikut juga mendoakan pada kami pada saat kita datang. Memang ada sebagian ulama mengatakan seperti itu, melihat karomatul aulia, sebagaimana para anbiya mereka ini hidup di alam kubur mereka. Sebagian ulama wali-wali mereka juga dapat kemuliaan seperti yang Allah berikan kepada para anbiya. Kalau nggak salah, saya lupa namanya, Syekh Ahmad Ar-Rifai kalau nggak salah. Beliau sezaman dengan Syekh Abdul Qadir Jilani. Ketika ziarah makam Nabi, termasuk karomah beliau,
beliau mengucapkan sholawat. Setelah itu banyak orang menyaksikan dari makam Nabi keluar tangan kemudian musafah langsung. Di ziarah makam Nabi langsung musafah, betul, bukan sekedar ziarah. Memang saking tingginya derajat beliau, Allah bukakan yang gaib, langsung bisa musafah, dan itu banyak yang menyaksikan. Ahlussunnah jamaah mereka meyakini orang-orang soleh, wali-wali Allah pun mereka juga punya derajat seperti itu, mirip-mirip. Tentunya tidak 100% dengan para anbiya, tapi mereka hidup sebagaimana di kubur para anbiya itu hidup di kubur mereka. Maka sebagaimana ketika nanti di Masjid Nabawi ziarah Nabi itu adabnya itu bukan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, baca salatnya bukan seperti itu. Kalau kita jauh, ya Allah semoga rahmati sholawat dan salam kepada bagi Nabi, bagus. Tapi kalau pas di hadapan Nabi, di makam Nabi, adab sholawatnya bukan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, enggak, tapi langsung assalatu wassalamu alaika ya sayyidi Rasulullah, semoga salam dan sholawat dan salam kepada engkau wahai Rasulullah. Langsung seperti itu, seperti langsung berbicara. Begitu juga kepada para wali-wali Allah yang sudah meninggal dunia, boleh juga seperti itu. Tapi seperti ketika kita di dunia, sowan kepada mereka, Syekh, saya ada masalah. Apa masalahnya? Istri saya ini sulit saya tundukkan. Saya ajak Mas Roh kok sulit sekali. Doakan. Apa amalannya? Mohon bantuan doanya supaya istri saya ini mudah diajak Mas Roh umpamanya. Begitu juga kata sebagian ulama, kita punya kefahaman husnudzon kepada para wali Allah yang sudah meninggal dunia. Sebagaimana Nabi itu hidup, mereka juga seperti itu. Ketika kita sowan Nabi, sholawatnya itu adalah assalatu wassalamu alaika ya sayyidi Rasulullah, langsung sholawat dan salam kepada engkau. Begitu juga kepada orang-orang soleh, boleh doa. Syekh namanya Sunan Ampel, Syekh Sunan Ampel, saya minta doanya, doakan kepada Allah Ta'ala agar Allah Ta'ala menunaikan hajat-hajat saya. Seperti itu boleh. Yang keliru, yang dianggap termasuk kalau pembeda antara syirik dan tidak itu, kalau yang syirik itu memang meyakini ya ini yang mendatangkan manfaat. Kalau kita orang iman tidak, yang mendatangkan manfaat mudarat hanyalah Allah Ta'ala. Mereka ini perantara doa saja. Seperti itu. Allahu a'lam. Dan terakhir yang keempat, menengok orang sakit itu utama, tapi berwasiat, menerima wasiat adalah wajib. Orang yang kita ada anjuran sunnah hukumnya untuk menjenguk saudara-saudara yang sakit, tapi setiap muslim itu ada anjuran untuk wasiat. Bahkan termasuk akhlak, mungkin amalan yang terlalu ceroboh kalau seseorang itu tidak menulis wasiat selisih lebih dari 2 hari. Jadi yang paling bagus setiap malam atau 2 malam sekali, walaupun masih sehat, menulis wasiat di bawah bantal, di tempat tidur dia. Lebih-lebih ketika orang itu sakit. Ketika orang itu sakit, dia menulis wasiat. Orang yang hidup supaya wasiatnya terlaksana, ya harus tahu wasiat. Ketika dia menulis wasiat, ditulis. Nggak ada yang tahu, berarti wasiat tidak akan bisa terlaksana. Menjenguk orang yang sakit ini ada unsur mengandung membantu melaksanakan wasiat orang yang dia meninggal dunia. Kalau si sakit tadi meninggal dunia, kalau orang itu sakit nggak ada yang jenguk, dia pengen wasiat-wasiat kesusahan. Sedangkan wasiat itu, wasiat terutama orang sedang sakit, itu sangat dianjurkan dalam amal agama. Dan dengan kita menjenguk orang sakit, kita akan membantu. Andaikan sewaktu-waktu dia butuh orang untuk menunaikan wasiat, kita bisa membantunya. Sedangkan melaksanakan wasiat ini adalah suatu amanah yang harus dilakukan. Di adabnya setiap muslim itu ada hadis langsung menjelaskan
tidak layak bagi seorang muslim lewat 1 atau 2 malam tanpa menulis wasiat. Yang paling bagus setiap malam atau 2 malam sekali itu menulis wasiat. Lebih-lebih kalau dia dalam keadaan sakit. Ya, ketika seorang itu sakit, kita sebagai saudara muslim bila pada hubungan kerabat, sesering mungkin mendekati. Siapa tahu nanti ada pesan-pesan khusus, wasiat-wasiat khusus yang harus dilaksanakan. Entah itu wasiat kaitan harta atau wasiat kaitan keluarga. Kalau dulu Syekh Ubaidillah pas diwasiati oleh Syekh Muzair, ya tanpa di luar kesadaran, karena meninggalnya Syekh Muzair itu tidak ada yang nyangka keadaan sehat walafiat tiba-tiba sudah meninggal, dijemput Israel. Walaupun sebelumnya sebenarnya sudah ada semacam pemberitahuan gitu. Kalau kata Syekh Umar Fatullah itu ketika terakhir Syekh Umar Fatullah keluar 40 hari sebelum meninggal itu, Syekh Muzair itu jenguk Syekh Kiai Fatah di Tasik sana. Syekh Muzair itu sudah pesan, urusan markasi, suruh mikirkan markas. Ternyata nggak tahu setelah itu Ramadannya meninggal dunia, sudah dipeseni khusus. Syekh Ubaidillah juga dipeseni dari Syekh Muzair, nanti kalau saya meninggal dunia tolong perhatikan seluruh anak-anak saya. Tapi itu ya tahun-tahun terakhir sebenarnya sudah ada isyarat-isyarat, cuman nggak dirasa saja. Tahun-tahun terakhir tiba-tiba Syekh Muzair datang di Fatah bawa teken yang selama ini jarang dipakai, pokoknya semacam benda-benda khusus gitu, tiba-tiba diserahkan di Fatah. Buat jubah 2 sama dikasihkan di Fatah. Kok dengarin nggak biasanya ada apa ini? Ternyata dipamiti ternyata. Lebih-lebih orang tuh kalau sakit mungkin dia akan ada pesan-pesan seperti itu. Maka menjenguk orang yang sakit itu suatu keistimewaan, ada fadilah khusus. Tetapi nanti ketika ada wasiat maka harus dikerjakan. Wasiat ini nanti orang sakit akan bisa wasiat kalau ada yang nunggu. Kalau nggak ada yang nunggu mau wasiat sama siapa? Kan nggak mungkin. Wallahu a'lam. Semoga majelis ini menjadi majelis yang barokah. Allah Ta'ala kumpulkan kita dengan para wali-wali Allah Ta'ala. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.